Halo, sebentar kita. Selamat malam, curious people. Oke, kita tunggu Renault. Oke, yes, invite, done. Internetnya agak ini ya, Ke? Serius. Halo, kita tunggu Renault masuk. Oh, Wah, Bob. kabar. Sehat ya? Susah Renault masuk ya? ya? Susah masuk ya tadi. Oke. Apa kabar ya? Gimana, Bob? Ya, Baik. oke. Selamat malam, curious people. Kita malam ini kita bincang-bincang dengan Renault Silalahi. Sebelumnya perkenalkan, saya Andre Andara atau bisa dipanggil Bobby. Saya founder dari Curious. Curious adalah sebuah platform online learning yang mengadakan acara kayak bincang-bincang talk show gini setiap minggu. Tapi sekarang kita mulai seminggu bisa berapa kali gitu ya. Wow, Nah, kali ini keren ya. jadi kita perkenalkan. Jadi Renault kenal sama kita kenal udah lama ya, Renault ya? Udah. Kawan lama guys. ya. Kawan lama. Jadi kita tuh ketemu di sebuah komunitas progresif ya, Indonesian Progressive Society. Ya. Ya, ngeri ya. Jadi musik bukan peruntukannya bukan manusia ya, Nol ya. Bukan, untuk alien kayaknya. Jadi kalau yang musik-musik yang kalau kita nikmati itu harus punya fokus gitu ya, kita fokus ya. Harus fokus, harus baca doa dulu. Jampi-jampi, pakai jampi-jampi lah. Kalau enggak cenut ya. Cenut. Oke. Ya. Jadi Renault ini adalah lecturer music. Ya. Beliau pengalaman banget dari dalam music education ya. Pokoknya kalau race title udah banyak banget deh, race title, terus juara piano mulu ya, piano. Gak bosen-bosen juara piano ya. Juara piano gak bosen-bosen. Yeah. Terus topiknya menarik nih, karena apa? Karena kecerdasan ya, musik sebagai instrumen kecerdasan. Jadi kan gini, kita kan sebagai kita anggap expert lah ya, kalau Bang Renault ini expert ya, berpengalaman. Itu apa hubungannya antara kecerdasan sama musik? Nah, gimana Renault? Jadi gini loh, sebenarnya musik itu udah sebuah kecerdasan, bukan hubungan lagi. Musik adalah kecerdasan tersendiri. Oke. Gitu. Cuma kalau misalnya musik hubungannya dengan dengan bidang-bidang yang lain, ya berhubungan. Tapi musik itu ada kecerdasan itu sendiri. Gitu loh, ya. Nah, jadi dengan gini loh, musik itu sebenarnya adalah suatu hal yang fluid. Fluid itu artinya infinity. Infinity itu berarti uncalculated, nggak bisa dikalkulasi. Oke. Gitu ya, nggak bisa dikalkulasi. Itu bukan seperti matematika yang digunakan untuk mengukur measure something. Musik itu is not for measure something, bukan. Oke. Ya, jadi benar-benar arahnya memang bebas. Ya, arahnya bebas, tapi tapi terindikasi dengan baik. Oke. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi musik itu adalah kecerdasan itu sendiri. Musik itu adalah kecerdasan itu sendiri. Kalau salah nih di artikel banyak. Itu musik apa sih yang membangkitkan kecerdasan tuh? Musik klasik ya, Nol? Bener nggak sih? Klasik ya? Ya beberapa orang memang seperti itu bilangnya, karena memang saat itu memang di klasikal perkembangan era musik di Eropa sendiri aja waktu itu sudah menunjukkan banyak penadaan-penadaan yang benar-benar tidak terbatas, seterbatas
tidak seterbatas musik-musik yang ada di negara-negara lain. Oke. Gitu. Nah, saat itu mungkin panggilannya adalah tribal music, musik-musik tribal, karena saat itu memang mereka belum memiliki intelektualitas yang sama dengan musik-musik Eropa saat itu. Nah, kalau bicara intelektualitas di sini bukan berarti nggak ada hubungannya intelektualitas dengan pintar atau bodoh, bukan. Nggak ada hubungannya dengan itu. Tapi saat itu memang nggak ada hubungannya. Tapi saat itu memang kecerdasan atau intelektualitas dari negara-negara lain memang belum semaju Eropa saat itu. Oke. Itu aja sebenarnya. Mungkin gitu. apa karena gini loh? Karena mereka yang mempopulerkan tangga nada diatonik kali ya, do re mi fa sol la si do ya. Kalau di luar Eropa ada etnik ya nggak sih, kayak Jawa aja pelok slendro ada lagi kan tangga nada kan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara etnis itu kan semua adalah etnik kan, semua adalah kesukuan. Etnik itu kan means suku ya kan. Nah, Eropa itu suatu etnis bangsa tertentu yang mungkin saat itu diklaim lebih intelektual, lebih intelijensia dibandingkan negara-negara lain. Ya kita harus admit itu, kita harus akui itu kan sebenarnya kan. Karena mungkin teknologi juga kali ya, teknologi di Eropa mungkin lebih maju kali ya, teknologi. Nggak gitu? Ya, saat itu memang ya semua perkembangan, semua hal yang inovatif, inventif memang terjadi dari daratan Eropa itu sendiri. Kan sebenarnya ya kita akui aja memang kenyataannya memang seperti itu. Ya termasuk juga musik. Nah, tadi kalau misalnya Bobby bilang, misalnya tadi bilang bahwa kita mungkin karena Eropa ada tangga nada diatonik. Ya sebelum diatonik ada, mereka sudah ada yang namanya istilahnya chanting. Oke. Nah, chanting itu adalah sebenarnya adalah suatu istilah musikal dari makhluk hidup terutama manusia ya yang disampaikan kepada sesuatu yang bersifat spiritual. Ya. Nah, itu selalu. Kan ada ya chanting ya, kayak menggumam, gitu ya. Awalnya chanting musikal gitu ya. Ya, misalnya gini, contoh chanting yang paling sederhana yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah azan maghrib. Itu chanting. Itu contoh chanting itu seperti itu. Penadaannya memang sekitar itu, tangga nadanya kalau kita bicara scale-nya memang sekitar itu, tetapi banyak gelombang-gelombang melodi yang mengalami seperti improvisasi tertentu. Iya. Gitu loh. Baik secara ritmikal ataupun secara penadaan pilihan-pilihan nadanya. Mungkin kalau nada-nada Timur Tengah kan nggak ada di piano kan. Sebenarnya bukan masalah. Nah, sebenarnya bukan nggak ada di piano sebenarnya gitu. Jadi gini, piano ini adalah merupakan suatu bukti standarisasi yang dibuat oleh Eropa untuk untuk memetakan penadaan sesuai dengan frekuensi tertentu. Kan gitu kan. Nah, dasarnya mungkin ya sekarang adalah piano gitu loh. Karena semua instrumen yang ada yang diklaim sebagai tangga nada diatonik adanya range-nya di dalam satu piano. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya permasalahan misalnya kayak musik kayak Arabik atau kayak pelok selendro atau apapun itu gitu loh. Ya. Nah, itu sebenarnya adalah bukan berarti nggak ada. Ada. Mereka juga a part of ini, tapi mungkin bergeser beberapa hertz gitu. Bergeser beberapa kayak frekuensinya bergeser berubah. Ya, bergeser gitu loh. Kayak contoh misalnya kalau misalnya gamelan kita tahunya adalah di diatonik, bunyinya adalah seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah mirip seperti gamelan, representasi. Jadi piano dengan penadaan 1, 3, 4, 5, 7 adalah representasi daripada gamelan. Yang sebenarnya gamelan itu bukan 1, 3, 5, 7. Kalau kita ukur, kalau kita ukur melalui spektrum musik, spektral, ya secara spektrum musik, itu sebenarnya penadaan gamelan memang nggak ada di piano sama sekali, actually ada. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa lihat ada kemiripan yang kita bisa terjemahkan ke dalam diatonik. Oke. Nah, ini curious gitu. Gabung ya. Ya, ini perkenalkan, inilah Reynold Silalahi ya. Kalau menurut saya istilah piano ya. Sampai saya baru tahu dari Reynold, ternyata ada notasi di piano yang mukulnya bisa pakai sikut, tapi ada notasinya. Saya pikir, nah, itu dia. Itu segitunya gitu ya. Jadi ada ya beneran. Betul, itu ada namanya cluster system biasanya. Cluster itu biasanya dari not apa sampai not apa dibunyikan dengan
satu kali pukul gitu. Misalnya dia nggak terjangkau oleh jari cuma ada 5 cuma ada 5 not. Terus kemudian sementara di partiturnya harus ada misalnya 10 dong, 2 oktav, tangan kan? Misalnya, ya kan, ya misalnya kan ada satu tangan kiri dan kanan kan. Misalnya, misalnya penerusan nada itu adanya di tangan kanan, cluster tones misalnya. Nah, jadi cluster tone itu biasanya gini, kalau satu tangan terus kemudian disuruh mencet misalnya ada 10 nada lah, atau 2 oktav. 2 oktav itu berarti ada sekitar 14 nada gitu loh. Bukan 14 lah, 14 ya 7 tambah 7. Kalau misalnya tushnya putih semua. Berbeda kalau misalnya ada item-itemnya lagi. Nah, jadi itu digembreng dengan sekaligus dari tangan atas sampai bawah sini gitu loh. Nah, sampai sini nih. Apa sikut ya? Gembreng gitu. Jadi nah kurang lebih seperti bunyinya. Itu cluster system. Kurang kerjaan kali ya, Not ya? Kenapa? Yang bikin lagu kurang kerjaan. Ngapain bikin nada gitu? Cuma eksperimentasi aja sih. Mungkin mereka butuh, senimannya butuh mengekspor sesuatu yang baru saat itu. Mungkin seperti itu. Sekarang kita balik lagi nih, Not. Kecerdasan di mana yang kita tahu nih, musik klasik yang merepresentasi bahwa kalau kita tumbuh dari kecil suka dengar musik klasik, itu kan katanya merangsang otak, ya, merangsang gelombang otak, itu menumbuhkan kecerdasan. Itu betul kayak gitu, Not? Kurang lebihnya seperti itu. Waktu itu memang pernah ada beberapa percobaan dibikin. Gue nggak tahu di mana tuh waktu itu berapa tahun yang lalu. Itu kayak dua tikus, satu lagi dalam 2 labirin yang berbeda untuk mencari makan. Satu tikus itu pertamanya dibekali dengan lagu-lagu klasik, dan tikus berikutnya dibekali dengan lagu-lagu yang non klasik ya. Mungkin saat itu kayaknya lagi lagu-lagu progresif kayak kan? disco. Saat itu bukan progresif gitu loh. Nah, jadi waktu itu mungkin waktu di tes, tikus yang mendengarkan lagu-lagu klasik itu lebih cepat untuk mencari makanannya. Nah, dari situ sebenarnya ada pertumbuhan gelombang ada pertumbuhan intelektualitas dan kecerdasan pada tikus tersebut ketika dia mendengarkan lagu-lagu klasik gitu loh. Nah, misalnya kenapa bisa seperti itu gitu loh. Nah, kita harus tahu juga bahwa saat itu memang Eropa memang terkenal dengan penadaan yang kromatisisme. Kromatisismenya kroma itu berwarna. Warnanya lebih banyak, warnanya lebih banyak daripada musik-musik yang lain. Contoh misalnya, saat itu mereka sudah menemukan dengan istilah 12 tone systems. 12 tone, 12 nada. Nah, jadi 12 nada itu sebenarnya adalah unsur daripada sebuah kromatisisme yang saat itu negara-negara lain tidak memilikinya. Kenapa? Karena negara lain waktu itu masih memiliki pentatonis, cuma 5 nada. Ya kan? Bahkan ada yang monotonik, ditonik, tritonik, tetratonik. Nah, gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Paling tinggi mereka punya heksatonik. Nah, tapi di Eropa sendiri sudah mulai ada 12 tone series. 12 nada yang benar-benar dikembangkan dalam suatu harmonisasi tertentu, membentuk harmoni-harmoni tertentu, tergantung dari era musiknya saat itu. Karena dia ada eranya. Nada itu not ya. Jadi dia mungkin luasa ya bikin sebuah lagu kan, atau jadi lebih kaya ya, luas gitu kali ya. Ya, perkembangannya memang lebih luas. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menilai perkembangan musik Eropa saat itu, perkamen musik Eropa itu ditemukan pada zaman Greek, Yunani kuno. Perkamen musik ditulis waktu itu dengan huruf paku. Tapi itu sebenarnya adalah tulisan dari notasi yang waktu itu disesuaikan, ternyata bunyinya seperti itu gitu loh. Dengan alat musik yang dibuat semirip mungkin sesuai dengan peninggalan yang ada. Jadi seperti memang itu. ada kenapa juga kan kalau kita dulu ada toko CD gitu ya. Kalau untuk ibu hamil itu ada album Baby Mozart for Babies, ya kan? Ya, ada Bach for Babies, Mozart for Babies. Proven secara sains ya. Gelombang otak musik itu membangkitkan kecerdasan ya itu. Itu gitu kan lo ya? Ya, proof secara sainsnya seperti itu. Ya, pertama memang musik sendiri memang adalah bicara gelombang kan. Nah, udah gitu di dalam suatu musik tertentu akan ada emosi si pembuat lagu dan yang memainkan lagu-lagu tersebut. Gitu loh. Artinya gini. Artinya Mozart itu kita tahu adalah seorang yang sangat jenius saat itu. Ya, dari usia 3 tahun dia sudah bisa buat komposisi pendek yang
kontennya adalah secara tersial. Arti tersial tuh gini, dia bisa bikin dua suara yang seperti ini modelnya. Contohnya ya misalnya. Itu usia 3 tahun sudah bisa membuat dua suara seperti itu modelnya gitu loh. Nah, saat itu seperti artinya gini. Itu interval ya. Ya, secara intervalik dia bisa membentuk suatu harmonisasi tertentu saat umur 3 tahun sih ya. 3 tahun gitu loh. Nah, itu sih yang gue tahu sejarahnya ya. Nah, jadi sekarang kita coba bayangkan bahwa seluruh kehidupannya Mozart adalah benar-benar purely untuk musik sampai dia mati di usia berapa? 35 tahun I think kayaknya sih. Seperti itu 35 atau 37 enggak tahu lah, gue lupa. Nah, sampai dia saat mati benar-benar fully kehidupannya adalah untuk musik saat itu. Jadi apapun yang dikeluarkan oleh dia adalah sebuah kecerdasan, sebuah intelektualitas dan intelijensi tertentu melalui musik. Iya. Saat itu, tapi gitu loh. Memang sih ini sharing juga Nol ya. Gue kayak music recital gitu ya. Bagus, musiknya merinding sih. Gue asli kalau denger misalnya kayak klarinet campur strings gitu, viola dan viola. Itu kalau lagi apa namanya? Tren gue bikin merinding. Jadi memang kalau kita merem denger masuk gitu ya, ngaruh ya gitu ya, ngaruh ke kesadaran gitu ya. Bisa seperti itu. Iya. Terus berikutnya kalau ada kan even ada di aplikasi-aplikasi gitu ya. Kalau orang mau tidur atau mau baca buku belajar itu ada aplikasinya di Android juga ada gitu ya. Jadi misalnya companion, misalnya baca buku tapi kita nggak mau ngantuk, ada musiknya gitu. Ternyata yang ngeluarin itu gelombang theta apa gitu ya. Bikin kita alert. Secara malah yang gua lucu ya, gua kaget ya. Itu diumpetin, gelombang itu diumpetin dalam sebuah lagu pop. Misalnya kita dengar lagu pop siapa lagi Taylor Swift gitu ya. Tapi gelombang itu dimasukin ke bawah, kita dengar lagu itu masuk tuh gelombang itu. Gelombang kita kalau lagi baca buku ya kita nggak ngantuk. Atau kita emang susah tidur gitu ya. Tidur ya kita dengar ya bikin ada suara-suara hujan gitu ya. Suara-suara bak kayak gitu. Jadi itu pengaruh kan gelombang itu untuk merangsang kita jadi lebih cerdas gitu loh. Ya, jadi sebenarnya gini. Mengenai perkara gelombang ya, kalau misalnya dari konsep gue pribadi bahwa musik itu adalah bunyi. Oke. Jadi musik itu tidak dibatasi dengan nada. Tapi musik adalah bunyi. Oke. Bunyi. Nah, ngerti ya? Nah, tapi kalau nada, bicara nada pun adalah bicara bunyi juga, tetapi terukur. Kan gitu. Misalnya kalau kita tahu misalnya sama-sama bahwa C itu adalah 436 Hz kalau nggak salah. Gue lupa, mungkin pemirsa bisa koreksi kalau salah. Gitu loh. Gue ingetnya A. Kalau apa? Bisa. 40. A40 misalnya contoh. Artinya gini. Kalau lo pencet not A, contoh seperti ini. Itu kan ada gelombang-gelombangnya lain yang ada di dalamnya. Jadi waktu lo denger A, itu bunyinya nggak purely A. Karena di situ akan ada beberapa resonansi yang tertentu di situ. Ya. Nah, kalau misalnya kita deteksi A itu dengan analisa spektrum, ya, itu akan banyak note yang berbunyi di situ. Pecahan-pecahan not yang berbunyi. Nah, itu kita sebut dengan microtonality. Jadi, gini, kalau misalnya bicara tone, ya tone. Tone itu adalah ini. Ya, ini tone. Tone. Semua ini tone. Nah, kalau kita bicara jarak, tone sama nada bedanya apa? Tone itu kan bahasa Inggrisnya aja sih sebenarnya. Cuma di Indonesia memang spesifikasinya kan nggak sampai sejauh itu kan, gitu loh. Gini. Jadi kalau misalnya, sama juga dengan misalnya gini, tone juga kan dipakai untuk istilah jarak, misalnya C ke D, itu jaraknya adalah tone, satu tone. Satu tone. Nah, jaraknya satu laras. Kalau di Indonesia bilangnya satu laras. Kan gitu. Setengah nada, satu nada, ya inget kan? Satu nada kalau bisa kita belajar musik. Kalau misalnya C, setengahnya ke atas adalah semitone, kan gitu. Semitone. Semitone itu berarti kan adalah setengah nada. Sekarang, setengah nada. Nah, sekarang kalau bicara microtonality adalah nada yang dibelah antara ini dan ini.
pertama mungkin ditemukan quarter tonality, yang kedua ditemukan apapun itu, sampai akhirnya ke microtonality. Nah, itu yang disebut dengan suara. Nah, artinya kalau bicara suara, sekarang gue lagi masang AC, bunyi-bunyi gitu. Nah, itu menurut gue bisa sahkan itu adalah sebagai musik. Kalau kita bisa mengukur itu sebagai dengan analisa spektrum itu. Ya. Sebenarnya kalau definisi musik juga kan ada yang bilang kan bunyi yang teratur. Ya kan? Jadi bunyi yang teratur tuh musik juga ya. Misal kalau kita di kereta gitu, jek 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 itu bisa di musik kan? Kalau misalnya bunyi yang teratur itu, jadi yang lo maksud tadi Bob itu misalnya kereta api jejek 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 itu secara ritmikal, ritmenya teratur. Iya, ritme. Nah, ritmenya teratur, benar akan jadi musik. Karena memang sebenarnya gini, musik yang terbawa secara lahir ya dari mulai kita lahir, kita mendengarkan, kita melakukan hal yang musikal ya adalah nangis. Nangis itu lahir nangis. Kan gitu. Seandainya menangis itu terukur, sebenarnya nangis itu bisa terukur dan memang bisa terukur ya oleh analisa spektrum ya, itu akan ada gelombang-gelombang tertentu. Nah, setiap penada yang keluar pasti ada ukuran gelombang. Setiap ukuran gelombang, gue bisa sebut itu adalah musik. Oke. Tapi inspiring banget Tol. Kita bikin musik dari nangis ya. Bisa dari orang gitu. Nangis, tapi musik ya. Keren. Sangat bisa gitu. Kayak tadi gue bilang bahwa ini tuh yang mau nanya silakan langsung ya kalau mau Reynold. Boleh. Reynold ya. Kan apalin aja tuh IG-nya Reynold. Jadi kalau misalnya mau belajar piano, master piano ya, silakan hubungi Reynold. Oke. Lanjut. Nah, jadi misalnya contoh kalau gue pencet C di sini. Ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita ukur dengan analisa spektrum, itu akan ada beberapa nada yang berbunyi di situ. Ya, kalau resonansi ya, kalau hukum fisika kan dia efek serupnya cenderung ikut bunyi ya. Cenderung ikut bunyi karena ada resonansi tertentu dan ada bunyi tertentu yang ada di dalam not itu. Dan itu terasa pada pada gamelan, pada Arabic music, sehingga ketika suatu standarisasi Eropa menganalisa musik-musik seperti Arabic, seperti gamelan, seperti apa, mereka mendapatkan itu masuk ke ranahnya quarter tonality atau bahkan lebih kecil daripada quarter tonality itu sendiri. Nah, itu istilah-istilahnya. Dan mereka bikin penadaan-penadaan tertentu untuk melambangkan, mensimbolisasikan si quarter tonality itu dan atau microtonality sekalipun. Mereka membuat segala indikator yang scientific sebagai standar internasional gitu untuk menganalisa musik-musik seperti itu. Ya. Ini Curious People nih ini juga nih, saya sharing juga. Saya pernah ingat waktu di Reynold manggung di Rolling Stones, ingat nggak? Rolling Stones. Oh, dulu banget ya. Lakar namanya, Lakar. Nah, unik Reynold kompos sebuah lagu ya. Itu cuma berapa detik. Sampai pas orang tepuk tangan. Gue langsung gue cerna dulu tunggu apa? Oh, itu kata. Apakah itu gue kurang cerdas ya, no? Kalau misalnya gue nggak ikut. Jadi sebuah komposer namanya korosif ya, the korosif apalah gitu ya. Iya, panjang lagunya, gue juga nggak hafal, lupa. 7 detik lagunya. Iya, itu memang di album pertama Kelakar itu memang lagu yang paling pendek saat itu memang. Oke. Ya. Terus gini loh, gitu. Apakah jenis musik itu bisa define kecerdasan? Bisa nggak sih? Kan jenis gini, kan ini apa ya? Ini saya nggak ngomong ini ya. Gue cuma ngomong biasa orang ngomong kalau ngerti keren. Kan? Ya. Karena terus apa ya? Apa kita bisa menilai bahwa kalau lu dengerin musik yang jelimet gitu ya. Ya bayangin aja kayak John Coltrane kan nadanya aja kan kadang-kadang Charlie Parker gitu kan. Kan. Keriting ya. Apakah bisa diukur bahwa nih orang cerdas? Itu nggak sih? Sebenarnya nggak juga. Kecerdasan memang nggak tergantung daripada musik, tapi memang musik bisa memunculkan kecerdasan tertentu. Artinya gini, kalau kita bilang kecerdasan itu kalau menurut gue pribadi nggak ada hubungannya dengan bodoh atau pintar. Ya, kalau misalnya itu orang misalnya sebodoh-bodohnya orang dia bisa sesuatu, artinya dia ada kecerdasan yang tingkat intelektualitasnya mungkin rendah.
Oke. Di angka tertentu menurut gue di angka tertentu gitu, tingkat kecerdasannya gitu loh. Nah, artinya sebenarnya musik itu sendiri ya kebetulan memang kayak musik yang yang sekarang ini nowadays ya, kita bisa membagi segmentasi musik kan, ada kelas A, kelas B dan kelas C, mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Kelas C itu adalah untuk yang seperti apa, kelas B seperti apa, dan kelas A seperti apa. Kan gitu. Nah, klasifikasi musik itu sebenarnya tidak menentukan apakah orang itu cerdas atau enggak dalam implementasinya dalam bidang-bidang lain misalnya gitu loh. Ya, menurut gue sih menurut gue enggak gitu loh. Itu enggak ya? Enggak. Gitu loh. Ruwet itu dia cerdas sih enggak gitu ya. Ya, enggak juga sih. Bukan berarti hal itu gini. Jadi penikmat musik-musik yang jelimet belum tentu cerdas juga gitu loh. Belum tentu juga gitu loh. Kalau misalnya gini, misalnya gini, titik kenikmatannya dia hanya sampai ke titik jelimet. Nah, sekarang diindikasikan juga. Jelimet itu indikatornya apa? Banyak. Luas kan? Musik dikatakan jelimet seperti apa? Kalau misalnya orang-orang progresif yang lo biasa dengerin Yes, dengerin Gentle Giant, kemudian lo dengerin dangdut, bagi lo tuh jelimet. Karena berat lo ya, berat. Ya. Karena lo tahan satu hari duduk depan apa namanya tuh, sound system lo yang keren, terus kemudian lo setel lagu apalah, Melayu lah. Iya. Ya kita bisa bilang menye-menye, lo dengerin 2-3 lagu. Iya. Lo nggak bisa terima itu. Lo nggak itu anggapnya jelimet itu ya. Lah, artinya lu kan lagi jelimet kan untuk menerima itu kan lu butuh urasan otak. Aduh, ini gila banget nih gitu. Nah, sama juga dengan mereka ketika mereka dengerin lagu-lagu jelimet kayak kita misalnya gitu loh. Nah, makanya alangkah baiknya kalau misalnya seorang penikmat musik atau seorang seorang penganalisa atau seorang musisi itu sendiri bahkan, karena biasanya musisi sama penganalisa jauh lebih cerdas atau jauh lebih berpengetahuan luas seorang analisator. Ya betul. Musisi. Komentator lebih pinter ya. Komentator jauh lebih jago daripada pemainnya loh. Komen doang kan. Itu kan udah bener kan kayak gitu kan. Nah, jadi gitu. Nah, makanya gini buat people yang mungkin membayangkan musik jelimet tuh, kita ambil contoh ya di progresif misalnya Dream Theater mungkin kali ya kalau metal ya gitu. Jadi mungkin juga bisa bayangkan ternyata musik itu nggak semerta-merta hanya 4/4 kan, 1, 2, 3 ritmenya ternyata kita 5/8 ya, apa ya 7/8 gitu ya. Nah, terus yang lebih kritik lagi adalah misalnya main 4/4 tiba-tiba drumnya main 7/8, nah itu karenanya agak ini ya. Tapi bagi sebagian orang itu nikmat ya, sebagian orang kan. Kalau biasanya cenut-cenut ya, Not ya. Nah, yang begitu juga nada ya. Misalnya ya kalau misalnya dengerin Miles Davis gitu lagi solo gitu, kalau terus tangan agak-agak miring ya, ngeriting. Kalau biasa dengan nada itu ya gak kuat juga ya, Not, seperti kayak orang progresif denger dangdut misalnya. Apa jelimet kan jadi. Nah, kayak gitu loh, Curiosity. Kalau membayangkan musik itu luas, ternyata ada musik simple, ada memang yang lebih apa kita ngomongnya kompleks kali ya, musik yang kompleks ya. Sebenarnya kan gini, kompleksitas sebuah musik itu adalah perspektif, ya kak. Ya contoh misalnya gini, kalau lo nggak suka musik A, tapi lo suka musik B, artinya bagi lo musik A itu kompleks banget untuk lo bisa nikmatin. Gitu ya. Kenapa? Karena mungkin gini, gue biasa denger Dream Theater, tiba-tiba gue harus suruh denger lagu-lagu yang bener-bener 3 chords only misalnya. 3 chordal only misalnya. Lu denger sebenarnya tiba-tiba harus nah sekarang lo waktu menerima lagu-lagu yang sangat sederhana itu, kompleksitas terjadi di otak lo. Kenapa? Karena untuk lo berada di titik itu, lo butuh kenikmatan tersendiri gitu loh. Kenapa? Karena simpel. Karena gini, orang itu selalu dihadapkan pada suka atau enggak suka. Enak atau enggak enak itu dasarnya adalah suka enggak suka. Kan gitu. Lo bisa bilang enak kalau lo suka. Lo bisa bilang enggak enak kalau lo enggak suka. Gitu. Simpel kan? Nah, sekarang kalau misalnya satu titik tertentu yang harus ada pada seorang musisi, yaitu
sifat analitikal. Lo nggak akan pernah bisa bilang lo suka atau enggak, karena lo bersifat analitikal. Nah, jadi kenikmatan dalam menganalisa sesuatu atau suatu karya itu berbeda dengan kenikmatan pada saat kita mendengar dengan feeling. Misalnya orang-orang bilang, "Oh, kayaknya gue suka banget." Nah, itu berarti udah main rasa kan, udah main rasa, udah main apa. Belum lagi kadang-kadang orang kan lihat, wah liriknya bagus. Iya. Ya kalau gue sih jujur, kalau gue misalnya denger musik, hampir sering gue nggak pernah baca lirik karena gue denger musik pada saat di mobil dan lagi macet. So nggak mungkin gue untuk baca lirik musiknya. Nah jadi terkait sama itu, Nom. Terkait sama itu, jadi ada pendapat juga gini, Nom. Musik itu mungkin seperti kayak orang kuliner. Ini gue contohin sebuah bidang yang lain ya. Ada orang kuliner itu makan asal kenyang kan. Artinya gini, lu makan ya karena lu lapar kan. Ya udah, terus lu ngapain sih makan yang enak-enak mahal-mahal kan, lu yang penting lu kenyang selesai gitu ya. Yang penting lu kenyang selesai, betul. Orang makan, lu analisa loh. Makanan itu menu dari warna, teksturnya, ya kan, aroma. Jadi benar-benar itu benar-benar jadi dianggap culinary art kan. Nah, jadi mungkin musik itu juga. Jadi orang yang ada juga kebutuhannya, orang misalnya lagi macet denger yang udah seneng gitu ya. Tapi ada orang yang pengen kurang artistik ya gitu ya. Jadi semua keilmuan musik belum keluar di lagu itu gitu. Jadi seperti itu jadi ya. Jadi ada juga, gimana? Ya, demikian juga istilah art. Art itu kita nggak mengenal art yang very artistik dan very yang nggak artistik. Apa indikatornya nggak ada. Karena bagi gue sederhana, misalnya gini, kalau kita tahu misalnya istilah komposisi yang didasarkan oleh monotonik. Monotonik itu lagu yang terdiri dari satu nada. Apa tuh lagunya? And then do you think itu adalah artistik? Atau tidak artistik? No. Contohnya apa? Nah, jadi gini. Nah, dasar daripada monotonik itu adalah chanting sebenarnya. Nah, itu dikatakan monotonik. Komunikasi. Itu monotonik. Oh iya, benar. Itu sebuah lagu. Iya, benar. Apakah itu kita pikir adalah nggak artistik? No, enggak. Karena kita hidup di zaman sekarang dong. So kita memang tidak ada di saat itu. Nah, saat itu ada monotonik, ada ditonik yang hanya terdiri dari dua nada. Nada di itu dua nada ditonik. Ya, kebayang. Bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi bukan artistry, suatu keartistikan atau artistry itu tidak dinilai dengan berapa nada yang dia sumbangkan, yang dia perbuat, seberapa kroma, seberapa berwarna nada yang diberikan kepada komposisinya. Nah, itu menurut gue gitu loh kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada tiga nada tuh telolet tadi kan ada. Ternyata gitu atau lebih kayak gitu kan. Nah, bahkan orang fals aja, as long as itu bisa ada ukuran tertentu, itu tidak akan mungkin fals namanya. Iya. Kan gitu kan. Gitu. Bahkan ada dulu waktu itu sempat main ke rumahnya Pak Tony Prabowo, dia perdengarkan satu lagu. Sebenarnya kalau kita dengar sekelebat, itu lagu sederhana dan biasa. Tapi kalau kita dengerin detail, itu si penyanyi, ternyata dia sengaja menyanyikan beda 1/4 tone dari tone aslinya. Itu jenius. Difalesin gitu ya? Difalesin. Jadi falesin itu pembelajaran. Nah, jadi bisa sekarang kan bahwa, fales aja pembelajaran loh. Ada yang denger itu, ada yang denger lagi. Ya kan, fales aja pembelajaran. Menurut gue, iya ya. Fals pembelajaran gitu. Jadi bukan semua hal yang gini. Kita tuh sudah tersetting yang namanya belajar musik pasti berhubungan dengan diatonis. Oke. Tanggaran diatonis itu ada 12 tonality adalah diatonis karena semua ada di piano. Semua ada di situ. Semua ada di situ kan gitu kan. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya out of it? Sekarang bagaimana kalau orang-orang yang lahir di Arab? Orang-orang yang lahir di Persia? Mereka punya nada itu quarter tonality. Kalau dibilang fals ya nggak fals juga. Karena apa? Alat musiknya pun memang didesain bukan maunya mereka, tapi nature alat musiknya udah terbentuk seperti itu. Sehingga nyanyinya pun seperti itu gitu loh. Kan gitu. Makanya musiknya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya musik itu
ya kalau misalnya dibilang menentukan kecerdasan, iya, tapi kecerdasan yang segmented, betul, sangat betul sekali, karena setiap orang, sebodoh-bodohnya orang nggak mungkin nggak cerdas, dia pasti punya sesuatu yang dia bisa bikin dia survive dalam kehidupannya. Iya. Ya. Mungkin di areal lingkungan tertentu, dia mungkin dianggap, wah ini enggak, kayak misalnya contoh di satu sekolah ada 20 orang, dan ada yang satu orang ranking 20. Ya memang di dalam ruangan itu dia yang terbodoh. Tapi who knows, di luar daripada itu dia punya sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Ya. Nah, jadi ini juga sebenarnya merupakan fondasi dasar bagi seorang guru. Kalau gue guru juga, guru musik, dan gue selalu mencari bahwa kalau misalnya murid itu memang nggak sesuai dengan kurikulum yang akan gue berikan, kurikulum dasar bahkan, dan murid itu misalnya mungkin menunjukkan nggak mau, bukan nggak bisa, nggak mau. Kalau dia mau, dia mampu, ya kan gitu kan. Kalau dia nggak mau, ya udah dia nggak mampu, kan gitu kan. Nah, dia menunjukkan hal-hal yang tidak sama sekali suka dengan hal itu. Artinya nggak mau kan. Artinya kita sebagai seorang guru harus mencari tahu apa yang ada di dalam murid ini. Pasti there is something valuable yang dia sendiri nggak tahu, dia nggak sadar. Nah, itu yang kita cari sebagai orang yang lebih dewasa daripada seorang murid. Dewasa nggak diukur dengan usia ya, nggak. Tapi dewasa dalam pendidikan mungkin. Ya. Nah, terus gini, Not, ada seperti itu. Dapat gini. Temen gue lah bilang, kasian ya anak sekarang gitu ya. Sekarang mungkin ya anak yang lahir tahun 2000-an, 90-an gitu ya, kalau ya. Ini nggak kenal musik bagus. Nah, ini kan musik bagus itu ternyata gue gali, ternyata musik-musik yang artistik tadi, mungkin progresif zaman kita tahun 70-an, 80-an kan, musik era genre populernya kan ya seperti kayak Yes gitu kan, Pink Floyd gitu ya. Jadi, tapi di lain pihak, gue merenung juga. Kayak anak-anak gue ya, Not ya. Anak-anak gue itu tidak terpapar, ya alhamdulillah ada anak gue yang suka Queen ya, jadi Queen yang masih terbantu lah ya, masih agak nolong gitu ya, terwakilkan. Tapi ada era-era anak sekarang itu cenderung tidak terpapar akan musik-musik yang kayak progresif, yang artistik gitu ya. Menurut lu gimana? Nah sekali lagi Bob, bahwa progresif tidak progresivitas sebuah musik itu memang betul timbul dari hasrat art yang lebih, yang expand dan yang advance, kan gitu kan. Nah, tetapi ya yang namanya artistry misalnya, artistry ya, artistry itu pada semua musik terjadi. Karena semua musik itu dilahirkan dari kemampuan mereka total. Nah, cuma totalnya segimana kan kita kagak tahu. Ya, kalau gue misalnya boleh sebut nama, kita nggak pernah tahu, misalnya orang-orang kayak lu mungkin nggak tahu, nggak suka Kangen Band, apa tuh Kangen Band. Tapi di titik yang dia lakukan ketika dia buat musik itu, dia sudah totalitas. Keseluruhan kemampuan musikalitasnya itulah jadinya. Artinya apa? Itulah batasan artnya dia sampai ke titik itu. Jadi kita nggak bisa bilang misalnya, sayangnya anak-anak tahun 90-an, 2000-an tidak bisa dengerin musik-musik zamannya Yes. Ya actually, gue adalah orang yang nggak juga denger lagu-lagu Yes atau Genesis gitu loh. Lu padahal lu udah keren. King Crimson gue nggak denger juga gitu loh, seperti itu. Gitu loh. Karena malah dulu gue waktu kecil, karena orang tua gue mungkin dulu hanya sering beli kaset, itu kasetnya juga kaset-kaset pop Batak. Lagu Batak kayak gitu-gitu lah, Trio Maduma apalah gitu-gitulah. Paling boleh nanya ya? Iya, boleh silakan. Paling banter waktu itu juga paling banter juga waktu itu juga Richard Clayderman. Wah gila nih, keren banget nih lagu. Udah, that's it. Klasik. Enggak lebih dari itu. Gitu loh, enggak lebih dari. Nah, baru klasik itu baru setelah gue les piano udah. Baru tahu gue tahu Chopin, gue tahu Rachmaninoff dan segala macamnya. Gitu. Terus gini, Not. Di Indonesia gitu ya, di Indonesia kita itu lebih akrab dengan nada 7 nada itu, re mi fa sol la si do gitu kan. Yes. Dengan mungkin seperti kayak di Brazil gitu ya, di mana dia diatonik, tapi dia kenal bahwa ya 12 nada itu udah akrab gitu ya. Do di re ri, do di re mi fa gitu. Jadi ada setengah-setengah gitu ya. Kurang lebih. Kita terpapar lah dengan ada bunyi-bunyi gitu. Jadi apakah itu berpengaruh sama seni artnya gitu? Begitu kita bikin aransemen,
mereka kan sudah kenal nada-nada itu ya, nada-nada itu dari kecil. Nah kalau kita balon tuh ada 5 kan gitu-gitu aja ya nadanya. Iya. Sebenarnya bukan gitu-gitu aja. Kita itu sudah benar-benar kita tuh sudah didoktrinisasi oleh peradaban musik Eropa sejak PBB atau suatu badan dunia menentukan bahwa negara yang merdeka harus memiliki lagu kebangsaan. Dan semua negara-negara mereka di dunia ini memiliki lagu kebangsaan yang tipikal atau penadanya selalu bersumber daripada Eropa. Nggak bisa dipungkiri. Indonesia Raya tetap. Nah, itu adalah penada-penadaan Eropa, men. Ada nggak lagu kebangsaan yang pentatonik? Atau yang di luar itu? Nggak ada ya? Gue nggak tahu. Mungkin Jepang mungkin seperti Jepang pun sebenarnya gini. Waktu mereka menyanyikan lagu kebangsaannya mereka selalu harus memakai standar musik yaitu orkestrasi. Yang sumber orkestrasinya adalah dari Eropa. Lu mau bilang apa? Jadi memang Eropa ini dominan banget ya. Ya, memang saat ini memang kita nggak bisa pungkiri ratusan tahun mereka berkembang dengan musiknya mereka dan itu membawa pengaruh kepada orang-orang sekitar. Ini kayaknya tadi ada yang mau nanya-nanya nih, silakan loh. Kalau yang mau tanya silakan ketik, tanya silakan. Nah kurang lebih seperti itu sih Bob. Ya jadi dominannya bangsa Eropa ini terhadap musik juga begitu sangat dominan ya. Jadi gue juga baru tahu ternyata lagu kebangsaan itu ya pakemnya mirip-mirip kan. Pakemnya Eropa. Iyalah. Eropa. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Wagner Supratman adalah violinis. Kan gitu. Oh, ini ada pertanyaan, bentar aku tanya dulu. Ini ada pertanyaan nih. Karena apa yang menyebabkan orang berpikir nada minor itu sedih dan mayor itu ceria? Enggak semua nada mayor dan minor itu ceria. Gitu. Nah, misalnya, ini ada yang nanya, Karena apa yang menyebabkan orang berpikir nada minor itu sedih dan nada mayor itu ceria? Karena itu doktrinisasi dari pendidikan musik sedari kita kecil. Gue juga dulu juga ini kan dengan hal itu. Padahal sih nggak seperti itu. Contoh misalnya ya, kalau gue misalnya mainin lagu minor nih seperti ini misalnya, gue hanya main bisa satu tangan ya, soalnya satu lagi megang handphone. Megang handphone. Ini minor nih. Nih, ini minor nih. Itu ceria. Wah. Lu bilang apa? Nah, soalnya gue main kan baru ceria. Gue. Minor-minor kan kayak Scorpion gitu kan. Always so. Terus Melayu kan enggak. Karena kita nggak dengar minor-minor seperti itu. Atau karena minornya itu tidak ritme seperti itu. Minor. Oke. Sekarang kalau gue buat, sekarang kalau misalnya gue sekarang gini. Tadi minor gini kan. Oke. Sekarang gue ganti dengan mayor. Ya. Bedanya apa? Sama-sama ceria. Hanya, sekarang gue jelasin bahwa ada coloring dalam sebuah chord. Nah, kalau yang tadi dimaksud adalah bukan nada minor ya, tapi adalah trinada minor. Trinada itu adalah kesatuan terkecil dari sebuah chord. Kesatuan terkecil dari sebuah chord adalah trinada. Nah, yang dimaksud dari pertanyaan tadi adalah mungkin adalah dominasi trinada minor ya, dan dalam tangga nada minor dan dalam tangga nada mayor, bukan nada. Oke. Sekarang gue balik kalau mayor bisa nggak jadi sedih? Bisa lah. Kenapa enggak? Misalnya contoh, gue satu tangan ya, saya gini. Sedih kan? Bisa ya. Salah gue selama ini. Enggak, makanya itu banyak perspektif yang salah seperti itu gitu. Iya. Oke. Mayor tuh nggak menentukan sedih atau enggak, hanya dia menentukan warna. Kalau kita misalnya, tadi gue balik lagi misalnya coba ke pewarnaan pada trinada. Mayor ini lebih bright warnanya dibandingkan minor. Jadi bright color pada trinada ini dan trinada ini itu adalah bright dan ini nggak bright, kan gitu. Intinya itu aja. Jadi bukan bright itu nggak berarti harus ceria,
oh ini harus sedih. Enggak ada hubungannya. Karena saat itu mungkin ya dengerinnya mungkin kalau misalnya nonton ini lagu-lagu minor nih, ya memang itu that's very easy untuk memperkenalkan trinada mayor atau minor pada anak-anak. Ya. Nol, ada yang bilang tuh, ceria tapi creepy. Ceria tapi creepy. Nol, ada yang nanya Nol. Ya, dari religion Arab. Religion Arab. Jelasin dulu yang tadi tentang trinada. Tadi udah jelasin trinada. Trinada itu apa, Nol? Trinada itu, sekali lagi ya, trinada itu adalah kesatuan chord terkecil. Oke? Ada 3 dan trinada. Trinada itu ada 4. 4 nada? Nah, trinada itu 4 ya. Karena apa? Karena trinada itu selalu berkembang dari tangga nada. Oke. Nah, secara umum, secara internationally ya, yang dipakai banyak oleh musisi di dunia ini adalah trinada yang berkembang, yang bertumbuh dari tangga nada mayor dan minor. Dan dari tangga nada mayor dan minor, kita kenal dengan progresi trinada yang hanya ada 4. Mayor, minor, diminished, dan augmented. Oke. Nah, itu jenis-jenisnya. Gitu loh. Nah, lagu dengan dikuasai itu aja udah jadi lagu. Bahkan lagu dengan trinada mayor dan minor saja udah jadi lagu. Nah, kurang lebih gitu. Nah, kalau misalnya kita mau terusin lagi mengenai trinada, ini panjang nih pembahasannya nih. Panjang. Bisa 2 hari 2 malam. Mudah-mudahan religion Arab sangat terpuaskan ya. Siap. Dengan jawabannya. Nanti DM Kakak Renault. Kalau mau lebih lanjut ajar ya. Ya, gitu. Jadi, balik lagi ke kecerdasan lagi, karena kan tema kita nih kecerdasan lagi. Jadi kalau yang gue alami ya, Not ya, gue nggak tahu apakah gue suka musik ya, coba-coba ada alat tiup, ada main, terus piano, terus gitu ya. Tapi gue ngerasa gue kayaknya nggak nambah cerdas juga sih kalau musik. Tapi mungkin lebih kreatif. Jadi gini, bener nggak, Not? Komen lu gimana? Jadi kalau misalnya kita tahu, kan kita kalau explore kita lagi explore sebuah nada itu skill tuh ya, tiba-tiba coba gue ini, coba gue miringin ya, jadi itu pengaruh nggak, Not? Menurut lo gimana, Not? Pengaruh nggak sama kreativitas? Gini, kreativitas ya adalah suatu indikator dari adanya suatu kecerdasan. Lo semakin kreatif, artinya lo semakin cerdas, itu aja. Oke. Gitu ya. Kecerdasan itu adalah 70% kerja keras. Oke. Dan kecerdasan adalah dasar daripada suatu bakat. Jadi misalnya gini, kita bilang orang itu berbakat karena dia pertama ada kecerdasan. Dia menghasilkan sebuah kreativitas. Oh, bener dong. Ya kan? Nah, tapi sebelum dia sampai ke titik yang namanya dia dikatakan cerdas dan dia berkreativitas, pasti ada 70% step-stepnya dia untuk apa? Menggali segala sesuatu ya, di mana dia pasti merasa ketika dia menggali itu, dia pasti merasa uncomfortable, nggak nyaman. Iya. Nah, sama dengan gini. Pembelajaran ya dalam musik adalah ketika lo misalnya mendengarkan lagu yang menurut lo nggak nyaman, lo hajar terus di situ. Karena di sini itu berat tuh. Bukan perkara enak atau enggak. Perkaranya adalah lo mau tahu atau enggak. Lo mau lebih penuh atau enggak. Lo mau lebih expand atau enggak. Kurang lebih gitu. Jadi bukan permasalahan kalau misalnya lo masih dibatasi dengan gue sukanya ini, berarti kecerdasan lo sedang lo batasi. Kreativitas sedang lo batasi saat itu. Yes. Nah, tapi kalau lo misalnya mendengar sesuatu yang lo nggak suka, gue nggak suka, tapi gue harus paksa dengerin. Itu yang terjadi waktu gue les piano dulu. Gue les piano 3 tahun, gue makan lagu-lagu yang gue nggak suka. Tapi gue paksa, kenapa? Karena ada teknik-teknik tertentu di situ ya yang harus gue pelajarin. Asli kagak enak. Seminggu sekali gue les 45 menit sampai 50 menit. Ya. Dan dalam seminggu itu gue dengerin musik-musik apa? Musik metal, musik apa segala macam yang gue anggap enak. Ternyata yang nggak enak itu mempengaruhi mempengaruhi kreativitas gue dalam membuat sebuah karya. Nah, bikin warna di situ, gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pastikan deh untuk semua pemusik yang ada, pastikan mendengarkan segala sesuatu yang membuat lo nggak nyaman. Lo paksa itu challenge dari Renault ya, challenge dari Renault. Lo harus denger musik yang paling Batak deh ya, lo harus denger ya.
yang benar-benar menurut lu nggak nyaman, lu nggak, aduh ini apa sih, tapi lu Ya, paksa denger. ya, siap, siap. Ya itu Gue memaksakan diri gue untuk dengerin Yes. Actually gue nggak suka Yes, nggak suka Yes. Gue paksain. Bukan berarti gue hafal, enggak. Gue nggak hafal karya-karya mereka, enggak. Tapi gue paksain bukan untuk suka. Tapi akhirnya kita bersifat analitikal. Pertama, apa yang menyebabkan kok lagu mereka nggak enak ke kuping gue? Berarti ada yang salah dengan kuping gue atau ada yang salah dengan lagu mereka? Nah, dua-duanya pun nggak ada jawabannya. Karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Masalahnya adalah suka atau enggak. Kan gitu jadinya. Suka atau tidak. Ya? Suka atau enggak masalahnya. Gitu. Seru banget. Kalau yang mau nanya, musik dan kecerdasan. Musik dan kecerdasan. Jadi, itu juga apa? Musik yang benar-benar legendary musician itu ternyata memang belajar dari sesuatu yang dia nggak mainin. Gue pernah baca. Satriani belajar jazz loh, tapi dia nggak main jazz. Belajar jazz, tapi dia main metal gitu ya. Nah sekarang terus apa relatednya gimana, ternyata memperkaya dia solo kan? Dia tiba-tiba ini pakai skill ini nih, kok aneh ya gitu. Ternyata tapi dia tak bilang kalau dia main jazz, tapi mungkin memperkaya. Tadi gue jadi ingat, oh iya ternyata memang mempelajari genre atau teknik bermusik yang di luar yang lu mainkan itu benar-benar memperkaya ya. Tapi memang keluar dari kenyamanan banget ya, kan nggak nyaman kan? Pasti. Nyaman, kan? Sama dengan seperti ini. Lu pada saat anak-anak umur 9-10 tahun doyanya main. Nah saat itu mungkin lo duduk di kelas 3 atau kelas 4 SD. Ya kan? Ketika merasa pelajaran udah semakin sulit, lo harus belajar kuat untuk lo bisa naik kelas. Emang lo nyaman belajar kuat waktu itu? Nggak nyaman. Tapi lo paksain diri lo. Nggak nyaman. Tapi lo paksa diri lo. Ada paling 1-2 anak yang doyanya belajar, oh itu yang adalah seorang anak yang berbeda. Karena dalam satu kelas isi 20-30 orang, yang ranking 1 1 orang. Nggak ada 2 orang. Kan gitu. Sebenarnya bagaimana yang ranking 10 ke atas? Yang mereka merasa, gue nggak nyaman nih belajar nih. Belum gurunya begini, lo harus hadap itu sehari-hari. Sama aja dengan kita belajar musik sekarang. Nah, salah satu contoh yang gue lihat adalah Yngwie Malmsteen misalnya. Nah, Yngwie Malmsteen itu kan sebenarnya kan adalah gitaris metal, ya, yang membiarkan dirinya. Mas Kadri ada tuh, Mas Kadri. Halo Mas Kadri, ada Mas Tony Prabowo. Ada nyokapku juga tuh. Ada nyokapku juga nonton. Gitu loh. Nah, jadi gini. Jadi sama dengan misalnya lu pelajarin Yngwie Malmsteen. Seorang Yngwie Malmsteen itu kita taunya di gitaris metal dan dulu orang-orang bilangnya adalah neoklasikal. Dari mana dia pelajari itu? Dia merendamkan ya pengayaan bermusiknya dari seorang komposer. Niccolo Paganini, violinis. Artinya seorang gitaris tidak membiarkan dirinya terpengaruh dari permainan gitar. Dia membiarkan dirinya terpengaruh dari permainan seorang violinis. Makanya jadilah tuh album pertama ini yang keluar tahun 80 berapa gue nggak tahu. Wah itu gila. Tapi kan tetap dia neoklasikal kan, ya? Dia memang neoklasikal kan, si Yngwie kan. Akhirnya saat itu dibilang neoklasikal karena baru dia sendiri. Dia memulai mengimplementasikan era barok ke dalam klasikal. Ya itu dulu aneh ya, dulu unik ya. Waktu itu awal-awal itu unik dan enak. Unik dan wow. Ngejedung. Pokoknya tuh ngejedung album itu. Saat itu. Tapi dia membuat sesuatu hal yang baru saat itu terjadi. Nah, itu sih yang gue tahu seperti itu gitu. Yang gue tahu seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau gue pribadi misalnya, gue bikin sebuah komposisi piano, gue akan tutup pendengaran gue pada musik-musik piano-piano kayak Chopin atau misalnya kayak Rachmaninoff atau apapun yang bersifat piano atau piano concerto atau apapun itu. Gue hilangkan itu sementara. Gitu loh. Bahkan pengaruh-pengaruh kelakar kayak tadi lo bilang lagunya pendek-pendek. Wah, ada beberapa pendek-pendek. Itu pengaruh gue dari Napalm Death Scum, album Scum. Yang berbeda saat itu tahun 90-an aja mereka udah bikin lagu yang detik-detikan gitu sampai mereka bisa masuk ke masuk ke Guinness Book of Record karena lagunya
Pendek-pendek. Silakan Mas Kadri kalau mau nanya, silakan loh. Ya Mas Kadri, wah kita udah 3 menit lagi. Thank you. Terusin aja, terusin, nggak apa-apa, rolling terus. Seru, rolling terus. Ini makin malu makin gila nih kayaknya dia. Ayo Mas Kadri. Ayo silakan Mas Kadri. Masih susah, Not. Tanya, sok. Nah. Oh, ini ada tanya nih si Yusuf dari Borderless. Mau tanya nih, apakah musik yang diminati banyak orang itu sudah pasti dikatakan sebagai musik yang cerdas? Kecerdasan tergantung daripada pribadi masing-masing. Jadi kalau misalnya kita bilang cerdas itu kan ada batasannya, cerdas di yang areal yang mana gitu loh. Karena itu banyak hal gitu mengenai kecerdasan. Tapi kalau kita misalnya menilai kecerdasan secara umum, misalnya apa? Oh, dia cerdas dalam matematika. Si Anu nggak cerdas dalam matematika, tapi si Anu cerdas dalam hal menggambar misalnya. Dia nggak cerdas dalam matematika, tapi dia cerdas dalam apa misalnya. Kan beda. Jadi musik itu tidak bisa dikatakan sebagai musik yang cerdas ketika kita banyak orang menikmati musik itu, enggak juga. Karena bukan itu yang menentukan kecerdasan gitu loh. Gitu loh. Kadri baca Not. Oh, Mas Kadri apa nih bilangnya? Nonton komposisi lo enak di panggung, tapi gue susah cerna saat dari rekaman. Gimana cara lo menyamakan frekuensi pendengar lo supaya dia bisa menangkap ide lo kali maksudnya ya. Nah, sebenarnya sih gini Mas, aku itu menawarkan segala sesuatu yang aku suka saat itu gitu loh. Nah, perkara penonton yang datang itu bisa suka bisa enggak, itu adalah hak mereka sebenarnya gitu loh. Nah, jadi ketika mereka misalnya menangkap dan mereka mulai ada pertanyaan, nah itu berarti mereka sedang mencerna segala sesuatu yang aku berikan kepada mereka, Mas. Gitu. Nah, saat misalnya aku main di Jazz Bass di acaranya Pak Tony Prabowo, ya waktu itu 2 kali berturut-turut kelakar waktu itu dan sengat juga main, aku memberikan musik-musik yang benar-benar ya sesuai dengan apa yang dituntut oleh Salihara saat itu. Nah, perkara penonton yang datang ke sana suka atau enggak suka, ya artinya mereka telah datang ke sana untuk suatu acara tertentu. Gitu loh. Mungkin mereka punya ekspektasi yang berbeda, kita nggak tahu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sorry, Not. Kita udah mau sampai penghujung acara nih. Mohon maaf ya, Curious People ya. Kita akan bikin talk show segini nih seru ya sama Prodigy, Renault ya, Master Piano ya. Prodigy. Tonton performnya di YouTube, nanti kita share linknya ya. Keren, Renault. Jadi hari ini luar biasa ya, Curious People dan Renault. Terima kasih. Kita sudah bahas yang namanya musik dan kecerdasan kan. Ternyata banyak banget insight-insight. Ternyata musik itu yang tadinya saya merasa bahwa itu mempengaruhi orang yang sophisticated, musik yang berat itu pengaruh ternyata enggak gitu. Banyak banget insight malam ini. Sayang sekali Curious People. Ya, ini waktunya udah habis nih Mas Kadri, telat tadi datangnya. Marcel ini bikin lagi Marcel, tenang aja. Kita hanya 1 jam. Don't worry, Curious People, stay tune. Kita akan sering talk show. Bye, Esther. Ya. Terima kasih. Bye-bye, terima kasih. Bye, thank you. Ya, bye. Thank you, Bob ya. Thank you. Yo, bye, yo.